Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian. Ketok aja. Kita setuju, jangan dibilang kemarin ya ketok aja. Sekarang benar, sendirian. kan tinggal sendirian. Ada, ya betul. Iya. Sekarang Ketok Ya aja. artinya Jangan yang sendiri dia. koalisi Indonesia Maju yang punya banyak partai itu bisa mencegah. harus melakukan untuk perampasan aset ini dilakukan sekarang. Inilah momen ketika Adian Apitupulu membungkam narasi kader PSI dalam debat terbuka di program Rakyat Bersuara. Seperti pola yang berulang, PSI kembali menjadikan RUU perampasan aset koruptor sebagai senjata retoris untuk menyerang PDI Perjuangan. Partai yang belum pernah lolos ke DPR RI ini tampil seolah paling memahami mekanisme kekuasaan, sambil menyesatkan publik, seakan-akan partai pemenang pemilu otomatis menjadi penentu tunggal setiap kebijakan. Padahal, realitas politik tidak sesederhana itu. Mari kita lihat fakta konkret yang jarang dibahas. Di Kabupaten Pati, PDI Perjuangan menguasai kursi DPRD dan bahkan ketua DPRD berasal dari partai berlambang banteng. Namun faktanya, upaya memaksimalkan langkah politik terhadap seorang pejabat yang kini berstatus tersangka korupsi justru gagal, semata-mata karena kalah voting di DPRD. Lebih menarik lagi, bupati yang saat ini ditahan KPK bukan diusung PDI Perjuangan, melainkan partai-partai koalisi pemerintahan, termasuk PSI, partai yang dibesut anak bungsu Joko Widodo. Lalu, siapa sebenarnya yang berkuasa? Siapa yang menentukan? Dan siapa yang selama ini sekadar memainkan narasi? Simak faktanya. Jangan sampai publik terus digiring oleh ilusi politik. Yang setuju Pak Bupati dimajukan atau diberhentikan, acung, Pak. Acung. PDI Perjuangan. Berapa dihitung sekretariat dihitung. Tiga belas ya, 13. Absen 1. Kemudian yang tidak setuju Pak Bupati diberhentikan atau dimajukan, acung. Berapa dihitung, Mbak? Itu minus 13, 49 minus 13, 36. Nah, oke. Berarti yang tidak setuju dimajukan nanti ya, berarti berupa rekomendasi ya, perbaikan. Tapi kita hitung yang setuju dimajukan 13, yaitu dari fraksi PDI Perjuangan full, tidak ada yang lain, meskipun ada tambahan plus dari Nasdem, ya. Tapi Nasdem tetap tidak setuju kalau Pak Bupati dimajukan, artinya adalah rekomendasi. Kemudian dari 6 fraksi yang lainnya itu tidak menyetujui Pak Bupati dimajukan, yaitu dari fraksi Gerindra, dari fraksi PKB, dari fraksi P3, dari fraksi Golkar, dari fraksi Demokrat, dari fraksi PKS. Kalau dihitung dari jumlahnya itu tadi, jadi 13 berbanding 36. Padahal untuk bisa menang dalam hak menyatakan pendapat atau dapat disetujui dari keputusan itu adalah 2/3. Artinya paling tidak 31. 33 ya, 33. Jadi teman-teman fraksi PDI Perjuangan harus menerima apapun yang menjadi keputusan ya dalam rapat paripurna menyatakan pendapat. Ini adalah suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan agenda pengambilan keputusan apakah akan memberhentikan atau tidak memberhentikan Bupati Pati, Sadewo kala itu. Kita tahu bahwa ikhwal diselenggarakannya paripurna bermula dari demonstrasi besar rakyat Pati yang cukup menghebohkan setanah air. Bupati Pati yang didemo karena menaikkan pajak pendapatan daerah yang dianggap mencekik rakyatnya sendiri, justru menantang para penggerak demo. Saya ingatkan, di bawah kepemimpinan saya, jangan sekali-kali ada seseorang yang sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang dan suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rakyat Pati yang marah turun ke jalan. Bahkan gedung DPRD dikuasai massa. Rakyat yang disebut-sebut pemegang kedaulatan tertinggi, memaksa wakil-wakil mereka di DPRD memberhentikan Sadewo. Tapi apa yang terjadi? Dari 49 orang anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir dalam paripurna, hanya 13 yang mengikuti kehendak rakyat memberhentikan Bupati Sadewo, sedangkan 36 orang lainnya menolak. Dan siapakah 36 orang yang menolak itu? Apakah ke-36 orang ini mewakili suara hati nurani mereka?
Mari kita lihat komposisi suara anggota DPRD Pati hasil pemilihan tahun 2024 berdasarkan partai politik. Pada pemilu tahun 2024, Partai PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilihan anggota DPRD Pati dengan menempatkan 14 wakilnya di DPRD. Disusul oleh Partai PKB, Gerindra dan P3 masing-masing 6 kursi, Partai Golkar, PKS, dan Demokrat masing-masing 5 kursi dan Partai Nasdem dengan 3 kursi. Dan sesuai aturan, PDI Perjuangan sebagai pemenang, otomatis berhak menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Pati. PDI Perjuangan kemudian menunjuk Haji Ali Badrudin SE sebagai Ketua DPRD Pati periode tahun 2024 sampai 2029. Pada saat pengambilan keputusan untuk menentukan nasib Bupati Sadewo, 36 orang menyatakan memilih untuk tetap mempertahankan Sadewo, dan ke-36 orang ini berasal dari 7 partai pendukung pemerintah yaitu, PKB 6 kursi, Gerindra 6 kursi, P3 6 kursi, Golkar 5 kursi, PKS 5 kursi, Demokrat 5 kursi dan Nasdem 3 kursi. Jumlahnya, pas 36. Sedangkan satu-satunya partai yang memilih opsi memberhentikan Sadewo hanya Partai PDI Perjuangan, yang sebenarnya berjumlah 14 orang, tapi pada saat paripurna, 1 orang tidak hadir. Dan inilah gambaran pengambilan keputusan di DPR dan DPRD yang sesungguhnya. Setiap orang tidak mewakili dirinya sendiri. Mereka hanya petugas partai yang akan menjalankan apapun keputusan partai. Bupati Sadewo yang didemo hampir seluruh rakyat Pati, tetap dipertahankan, hanya karena 7 dari 8 partai di DPRD menolak Sadewo diturunkan. PDI Perjuangan, walau memiliki jumlah suara terbanyak dan menjadi pemimpin sidang, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak menyetujui Pak Bupati dimajukan yaitu dari fraksi Gerindra, dari fraksi PKB, dari fraksi P3, dari fraksi Golkar, dari fraksi Demokrat, dari fraksi PKS. Maka sangat aneh, ketika kader PSI, Irma Huta Barat melemparkan kesalahan ke Partai PDI Perjuangan dalam kasus pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang berlarut-larut hanya karena PDI Perjuangan memiliki jumlah anggota DPR terbanyak dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Dan yang menarik untuk disimak dari kasus Bupati Pati Sadewo ini, setelah gagal dimaksulkan, justru ditangkap KPK karena diduga melakukan korupsi tindak pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Dan apakah kalian tahu siapa yang mengusung Sadewo? Pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024, Sadewo yang berpasangan dengan Risma Ardi Chandra diusung oleh Koalisi Gemuk, yang terdiri dari Partai Perindo, PSI, Gelora, Partai Buruh, Partai Nasdem, PKB, Golkar dan Partai Gerindra. Bukan hanya partai politik Jokowi juga ikut andil dalam memenangkan Sadewo. Pak Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra nomor 1. Jauh sebelum Sadewo maju sebagai calon Bupati Pati, Sadewo yang menjadi anggota DPR RI dari fraksi Gerindra pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan pada November tahun 2023. Waktu itu, KPK menyita uang sebanyak 3 miliar dari Sadewo. Namun entah bagaimana, Sadewo berhasil meloloskan diri, lalu diusung oleh koalisi partai pendukung pemerintah dalam Pilkada 2024, termasuk di dalamnya partai tempat Irma Huta Barat bernaung, Partai Gajah, alias PSI. Jika PSI benar-benar berkomitmen memberantas korupsi, kenapa mereka mendukung calon yang sudah jelas pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi? Mirisnya, Jokowi yang digadang-gadang sebagai donatur utama Partai PSI, juga ketahuan memberikan dukungan kepada Wali Kota Madiun yang juga ditangkap KPK dalam kasus yang sama yang menimpa Sadewo, kasus pemerasan. Sangat ironi, karena ketika Jokowi ditanya apa alasan yang menjadi kriteria dalam memberikan dukungan baik calon gubernur maupun calon wali kota dan bupati, ini jawaban Jokowi. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Jadi apa sesungguhnya konsep rekam jejak yang ada di benak Joko Widodo? Baik Sadewo maupun Ridwan Kamil sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus korupsi. Hanya karena berada di bawah pemerintahan Joko Widodo, mereka gagal di kerangkeng. Dan dengan semua kontroversinya, Jokowi justru minta rakyat di wilayah masing-masing memilih orang-orang ini. Tidak sampai di situ, kader PSI menggiring opini menyesatkan seolah Jokowi adalah orang paling getol memberantas korupsi, sedangkan PDI Perjuangan adalah partai pendukung koruptor yang harus dimusuhi. Ironi bukan? Atau bagaimana menurut pendapat kalian sendiri? Siapa sesungguhnya penguasa yang seolah sengaja memelihara para koruptor?